semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopida Rojatunisa dengan NPM 2010-6310-5138. Saya dari kelas 3C dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan kelas, kebijakan pengelolaan kelas, dan implementasi pengelolaan kelas. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil. Nah, ini adalah profil SMA Negeri 6 Karawang. Bisa dilihat oleh teman-teman ya. Baik, pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar pengelolaan kelas. Nah, di dalam konsep dasar ini tentunya ada pengertian pengelolaan kelas. Apa itu pengelolaan kelas? Nah, jadi pengelolaan kelas ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dalam proses ini agar terciptanya kondisi yang optimal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari pengelolaan kelas. Nah, yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, ada menghilangkan berbagai kendala yang menghambat terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, ada menyediakan dan mengatur fasilitas yang mendukung dan memungkinkan belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektualitas siswa dalam belajar. Nah, yang keempat ini ada membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Pentingnya pengelolaan kelas bagi siswa dan guru. Nah, bagi siswa sendiri yang pertama, mendorong mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan mengendalikan diri. Nah, yang kedua ini, memberikan tingkah laku sesuai dengan tata tertib dan menyadari bahwa teguran guru adalah kasih sayang, bukan kemarahan. Nah, yang ketiga ini ada menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas, serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan ragam aktivitas kelas. Nah, baik, selanjutnya ada bagi guru. Nah, apa saja sih pentingnya pengelolaan kelas bagi guru? Yang pertama, ada mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam melihat kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Yang kedua, ada memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil serta memahami strategi yang digunakan dengan masalah tingkah laku siswa yang berbeda. Dan terakhir, yang ketiga ini ada menyadari akan kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensi. Nah, selanjutnya ada kebijakan pengelolaan kelas. Untuk menciptakan suasana yang menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan guru untuk memberi bimbingan dan memberi bantuan terhadap siswa dalam belajarnya, maka diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Misalnya, yang pertama, pengaturan penggunaan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran. Lalu yang kedua, pengaturan ruangan pelajaran di kelas agar terciptanya suasana yang menggairahkan dalam belajar. Lalu yang ketiga ada pengelompokan siswa dalam belajar disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua ada
tantangan. Nah, tantangan di sini berarti bagaimana guru menggunakan kata-kata atau kalimat dalam proses pembelajaran agar tidak terjadi penyimpangan. Bukan hanya kata-kata saja, tetapi bagaimana gaya guru dalam proses pembelajaran agar tidak terjadinya penyimpangan. Lalu ada bervariasi. Nah, bervariasi di sini berarti bagaimana guru menggunakan alat media pembelajaran yang sesuai. Lalu ada keluasan. Nah, keluasan di sini berarti tingkah laku guru. Nah, bagaimana sih keluasan tingkah laku guru pada saat proses pembelajaran? Lalu ada penekanan pada hal-hal yang positif. Berarti si guru ini memberikan hal yang positif kepada muridnya. Lalu ada penanaman disiplin diri. Berarti guru di sini memberikan contoh terhadap muridnya bagaimana menanamkan sifat disiplin pada diri. Selanjutnya ada pendekatan pengelolaan kelas. Nah, pendekatan-pendekatan ini biasanya sering digunakan dalam pengelolaan kelas. Ada pendekatan kekuasaan, pendekatan tingkah laku, pendekatan kebebasan, pendekatan pengajaran, dan pendekatan ancaman. Selanjutnya ada implementasi pengelolaan kelas. Saya mengobservasi di sekolah SMA Negeri 6 Karawang di kelas 11 IPS 2. Nah, di kelas 11 IPS 2 ini berjumlah 29 orang yang terdiri dari 14 perempuan dan 15 laki-laki. Di SMA Negeri 6 Karawang dalam pembelajarannya menggunakan media pembelajarannya ini sesuai dengan kemampuan siswa dan kreativitas siswanya itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan dalam mengajar adalah pendekatan saintifik. Untuk memulai pembelajaran, biasanya dilihat suasana kelasnya terlebih dahulu, dimulai dari pendekorasiannya, kerapihannya, bahkan aspek lingkungannya pun dilihat terlebih dahulu. Nah, di SMA Negeri 6 Karawang, apabila ada siswa yang melakukan kesalahan dalam tata tertib dan hal yang menyangkut siswa dan sekolahnya tersebut, maka siswanya diberikan pembinaan. Adapun kesimpulannya, pengelolaan kelas sangat diperlukan agar guru dan murid dapat melaksanakan pembelajaran dengan mudah. Dan guru harus membuat sekreatif mungkin cara agar pengelolaan kelas dapat berjalan efektif dan interaksi antara guru dan murid bisa saling berkaitan dengan baik. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar terciptanya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.